Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini, teman-teman. Ya, seperti biasanya dari beberapa pembahasan ya, untuk hari ini juga yang akan kita bahas adalah beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini. Dan dari beberapa cuplikan video di depan juga, teman-teman semuanya. Sekarang kita akan beralih tema atau beralih informasi tentang berita olahraga untuk hari ini. Bagi teman-teman semuanya yang baru bergabung ya, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini tentunya. Baik, untuk pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini yaitu adalah Frenkie de Jong sebut Barcelona jauh lebih kuat bersama Robert Lewandowski. Apakah benar? Akan kita bahas secara singkat dan padat dan anggaplah sebagai hiburan semata saja, teman-teman. Dari beberapa informasi berita olahraga ya tentunya ya teman-temanku semuanya, yaitu dari beberapa informasi juga bahwa Frenkie de Jong telah memberikan sebuah pujian tinggi kepada Robert Lewandowski tentunya menjelang pertemuan tim nasional mereka di ajang kualifikasi Piala Dunia. Yaitu gelandang asal Belanda itu telah menilai kehadiran Lewandowski tentunya membawa pengaruh besar bagi kekuatan Barcelona pada musim ini. Untuk De Jong sendiri, yaitu Lewandowski akan saling berhadapan, yaitu ketika Barcelona bertemu Polandia pada laga akhir pekan ini. Keduanya akan bertemu sebagai lawan dan setelah menjadi satu tim di Camp Nou tentunya. Dan untuk penampilan yang impresif ya, Robert Lewandowski sendiri bersama Barcelona menjadi sorotan menjelang duel tersebut. Striker asal Polandia itu baru saja telah mencetak hat-trick ke gawang Celta Vigo di La Liga. Yaitu untuk De Jong tak ragu telah menyebutkan bahwa Barcelona tampil jauh lebih baik ketika Robert Lewandowski berada dalam performa terbaiknya tentunya. Dan ia juga menganggap sang striker veteran tersebut masih menjadi sosok pembeda di level tertinggi sepak bola Eropa, teman-teman. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah De Jong akui dampak besar Lewandowski di Barcelona. Ya, untuk Frenkie de Jong sendiri juga menilai kontribusi untuk Lewandowski di Barcelona masih sangat vital menurutnya. Pengalaman dan naluri gol pemain yang berusia 36 tahun itu membuat Blaugrana jauh lebih berbahaya di lini depan tentunya, teman-teman semuanya. Yaitu Lewandowski sempat absen juga beberapa kali pekan karena cedera, dan De Jong pun mengakui kembali dari pemain Bayern Munchen itu membawa dimensi baru dalam permainan Barcelona sendiri. Yaitu dengan kembalinya Robert Lewandowski dan tim kami jelas jauh lebih baik, dan pembeda ia akan diberikan sangat besar juga oleh semua orang tahu itu ya teman-teman ya, ujar De Jong di setiap kutipan berita olahraga tentunya. Dan untuk Robert sendiri sudah membuktikan selama hampir 15-20 tahun ya, 15 atau 20 tahun selalu mencetak gol di level tertinggi, dan ia adalah merupakan striker kelas dunia lanjutnya juga tentunya. Ingin raih di Liga Champion di Barcelona, teman-teman. Ya, untuk De Jong sendiri telah mengungkapkan bahwa ambisinya untuk mempertahankan untuk bertahan lama di Barcelona, dan ia pun ingin mengikuti jejak para legenda klub yang telah menghabiskan karirnya di Camp Nou. Yaitu pemain asal Belanda itu telah mengaku sudah memimpin untuk menjadi bagian penting dari sejarah panjang Barcelona semenjak ia untuk tanda tangan kontrak pertamanya tentunya, dan ia berharap bisa membantu klub meraih kesuksesan besar di Eropa. Saat saya untuk tanda tangan kontrak ya tentunya pertama saya dengan Barcelona, saya berharap bisa bermain selama puluhan atau 12 tahun tentunya di sini, kata De Jong, teman-teman ya. Jika Anda bermain untuk Barcelona selama 6 atau 10 tahun, Anda harus bisa untuk memenangkan Liga Champions setidaknya sekali. Jadi saya masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan, tambahnya, teman-teman.
Untuk yang berikutnya kita akan membahas dalam segmen pertengahan video kita untuk hari ini ya. Bagi teman-temanku semuanya yang baru bergabung, silakan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan ini menarik teman-teman. Untuk yang pembahasan yang berikutnya yaitu adalah Marcus Rashford tampil memukau, ringankan beban Hansi Flick di Barcelona teman-teman ya. Apakah maksudnya akan kita bahas juga secara singkat dan padat tentunya. Yaitu perjalanan Barcelona ke markas Celta Vigo ternyata membawa kelegaan tersendiri bagi manajemen tim. Baik itu dari sebuah kekhawatiran akan ketidakseimbangan di sisi sayap kiri akhirnya menemukan jawaban. Ya, sebuah sorotan yang sebelumnya tertuju pada Marcus Rashford yang dinilai kurang agresif dalam menemukan, dalam menekan juga, dan hal ini juga sempat untuk mengacaukan beberapa formasi serangan Hansi Flick dalam laga-laga sebelumnya. Yaitu sebenarnya Rashford sendiri sudah menunjukkan performa yang cukup konsisten sepanjang musim, akan tetapi filosofi Hansi Flick menuntun lebih dari sekedar kontribusi dalam menyerang tentunya. Dan untuk pertandingan melawan Celta Vigo pun yaitu menjadi momen pembuktian bagi sang penyerang. Dan Rashford juga menjawab ya, tentunya adalah semua keraguan dengan tampil yang sangat berbeda dari biasanya. Transformasi penampilan Rashford tentu ya, yaitu melawan Celta Vigo, Marcus Rashford tampil memahami betul apa yang dibutuhkan oleh tim, dan ia juga menampilkan salah satu performa yang paling komplit sejak bergabung dengan Barcelona. Yaitu penampilannya tidak hanya menunjukkan kualitas menyerang, tetapi juga kesabaran bertahan yang untuk menyegarkan tentunya. Dan untuk Marcus Rashford sendiri dengan tanpa lelah untuk membantu proses pertahanan tersebut, terutama di sepanjang babak kedua, dan ia dengan sigap ya tentunya dan ia juga sigap untuk menutup ruang dan memberikan dukungan penuh bagi bek kiri yaitu Alejandro Balde tentunya. Dukungan ini sangat vital ketika Celta Vigo melancarkan serangan balik tentunya. Untuk yang berikutnya yaitu adalah kontribusi defensif yang vital tentunya ya. Untuk intensitas pemain Celta Vigo sempat membuat pertahanan Barcelona khususnya di sayap kiri yaitu terlihat kewalahan ya teman-temanku semuanya, yaitu Marcus Rashford turun lebih dalam untuk membantu untuk menutupi celah tersebut teman-teman. Dan untuk peran dari defensifnya terbukti juga yaitu dengan beberapa kali tackle dan dari beberapa pentingnya yang dilakukan di wilayah itu sendiri, kontribusinya itu ini juga membantu Barcelona mengendalikan alur permainan tentunya. Dan untuk kondisi fisik Rashford yang tajam sangat mendukung kerja keras tersebut, dan performa ini tidak luput dari perhatian pelatih Hansi Flick yang telah menyaksikan dari bangku cadangan teman-teman. Aset yang sangat berharga untuk Hansi Flick yaitu versi Rashford yang rela berkorban untuk struktur tim inilah yang sangat dibutuhkan oleh Hansi Flick, dan ia tidak hanya fokus pada kontribusi ofensif semata. Yaitu dengan kembalinya Rafinha setelah jeda internasional, persaingan di sayap yaitu semakin ketat. Namun performa terbaru Rashford telah membuktikan bahwa ia layak mendapatkan peran penting. Baik itu dalam sebuah komitmen untuk defensifnya yaitu memberikan Hansi Flick ya tentunya opsi taktik yang lebih fleksibel lagi, yaitu Rashford telah meredakan tekanan sekaligus memperkuat kedalaman skuad Barcelona teman-teman. Jangan lupa ya teman-temanku semuanya, untuk di segmen akhir video kita ya, dalam segmen hiburan kita untuk hari ini, jangan lupa ya tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini teman-teman. Baik ya, kita masuk ke dalam segmen hiburan kita untuk di akhir video ini. Baik ya teman-temanku semuanya, yaitu adalah pembahasan dalam segmen akhir video kita untuk hari ini, yaitu adalah
Fakta yang sangat mengejutkan, Manchester United ternyata jadi raja gol sepak pojok di Premier League, bahkan Arsenal pun kalah. Apakah benar? Akan kita bahas secara singkat dan padat tentunya. Manchester United kembali telah menunjukkan kemampuan yang sangat signifikan di bawah asuhan Ruben Amorim setelah sempat dikenal sebagai tim yang rapuh saat menghadapi situasi bola mati. Yaitu kini Setan Merah telah justru menjelma menjadi salah satu tim yang paling mematikan di Premier League lewat skema sepakan pojok. Yaitu sudah genap 1 tahun Amorim telah menunggangi ya tentunya Manchester United sejak kedatangan dari Sporting Lisbon. Yaitu pelatih asal Portugal itu telah mengakui sempat dibuat kaget oleh intensitas dan fisik keras Liga Inggris, karena itu telah meningkatkan kekuatan dan daya tahan skuad menjadi fokus utamanya di musim pertama. Ya, namun hasil kerja keras tersebut dimulai yaitu terlihat nyata, dan jika pada awal masa jabatannya Manchester United sempat kebobolan 2 gol dari sepakan pojok saat melawan Arsenal, yaitu serta sempat kecolongan dalam situasi serupa dan kontra Tottenham dan Wolves, dan kini kondisi tersebut terbalik 180 derajat tentunya. Untuk statistik gol sepak pojok Manchester United teman-teman, yaitu gol penyama kedudukan juga, yaitu saat Manchester United bermain imbang 2-2 dengan Tottenham baru ini, yaitu menjadi bukti nyata perkembangan tim itu sendiri, yaitu berdasarkan laporan juga tentunya, yaitu menjadi tim yang paling efektif dengan mengeksekusi sepakan pojok di Premier League tentunya pada musim 2025-2026, yaitu bahkan telah mengungguli Arsenal yang dikenal sebagai spesialis bola mati di era Mikel Arteta tentunya. Itu rata-rata Manchester United mampu telah mencetak gol, yaitu dan Manchester United mampu mencetak 14,3 gol dalam setiap 100 pertandingan sepak pojok tentunya. Dari setiap 100 sepak pojok ya teman-teman, sedangkan Arsenal hanya sedikit di atas angka 10 gol. Formasi 3-4-2-1 ala Amorim dinilai berperan besar dalam hal tersebut teman-teman. Dan untuk hal di sini juga yaitu dengan trio back tinggi, yaitu telah mengulangi ya tentunya seperti beberapa pemain lainnya, serta tambahnya kekuatan udara dari penyerang 185 cm, yaitu adalah kekuatan udara dari penyerang 185 cm Benjamin Sesko. Manchester United menjadi ancaman serius di udara tentunya. Dan untuk yang berikutnya ya teman-temanku semuanya, yaitu berkat Carlos Fernandes juga, yaitu dari beberapa informasi yang beredar juga ya tentunya ya teman-temanku semuanya. Dan apapun yang saya sampaikan di video ini tentunya anggaplah sebagai hiburan semata saja teman-teman. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita juga, yaitu adalah berkat Carlos Fernandes. Apakah maksudnya? Yaitu dari beberapa informasi berita olahraga juga, namun kesuksesan tersebut ini tak lepas dari tangan dingin Carlos Fernandes tentunya. Yaitu asisten pelatih yang dibawa Amorim dari Sporting Lisbon, yaitu Fernandes dipercayai untuk menangani skema bola mati setelah sebelumnya tanggung jawab itu dipegang oleh Andreas Georgsson tentunya. Yaitu keputusan tersebut sempat menuai kritik ketika hasil belum terlihat, tetapi Amorim tetap memberikan sebuah kepercayaan penuh kepada staf kepercayaan itu. Dan kini untuk Fernandes layak disandingkan dengan beberapa pelatih lainnya, yaitu pelatih spesialis bola mati Arsenal yang selama ini juga memberikan banyak pujian. Namun keduanya juga menunjukkan bahwa dalam sepak bola modern, detail kecil seperti eksekusi sepak pojok bisa menjadi pembeda besar tentunya dalam perebutan gelar teman-teman.
Dan untuk yang berikutnya yaitu untuk top klasemen ya, tentunya di Premier League pada pekan ini. Dan untuk peringkat pertama tentunya yaitu Arsenal berada pada peringkat pertama dengan torehan poin 26. Peringkat kedua adalah Manchester City dengan torehan poin 22. Sedangkan peringkat ketiga yaitu adalah Chelsea dengan torehan poin 20, teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu ya teman-teman ya, kita akan membahas juga sedikit dari beberapa informasi yang sangat menarik tentunya ya teman-temanku semuanya. Yaitu dengan pembahasan yang sangat menarik juga ya, tentunya datangnya dari Arsenal juga tentunya. Yaitu dengan pembahasan Arsenal sudah punya Rice, tapi Patrick Cesali De Gunnars gagal rekrut 2 gelandang top. Ini siapakah dia? Yaitu dari beberapa informasi juga telah mengungkapkan 2 pemain yang sangat diinginkan di Arsenal, namun keduanya kini justru bersinar bersama Chelsea dan Liverpool. Dan 2 pemain ini juga yang dimaksud adalah beberapa pemain yang kini menjadi pilar di lini tengah klub rival tersebut. Dan Arsenal sendiri yaitu telah membangun dari skema yang sangat kuat di bawah Mikel Arteta pada musim ini. Untuk De Gunnars masih kokoh di puncak Premier League tersebut. Yaitu pada tahun 2023 Arsenal telah memang sukses untuk mendatangkan dari beberapa pemain, yaitu dari pemain tersebut adalah merupakan paket yang seharusnya didatangkan bersamaan, teman-teman. Itu teman-temanku semuanya dari beberapa informasi berita olahraga yang dapat saya sampaikan untuk hari ini juga. Jika ada saya salah kata nantinya, saya mohon maaf saja, dan apapun yang saya sampaikan di video ini anggaplah sebagai hiburan semata saja. Saya akhiri saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.